Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, abdika wa nabiyyika wa rasulika, nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. Bi qadri adumatika fi kulli waqti wa hin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan serta nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita melaksanakan kegiatan talkshow dalam rangka membedah perjuangan para muassis dan muharrik Nahdlatul Ulama Kabupaten Magetan. Mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana selalu kita nantikan syafaatnya min yaumil hadza ila yaumil qiyamah. Nahdlatul Ulama adalah organisasi Islam terbesar di dunia yang lahir pada tanggal 16 Rajab 1344 atau tepatnya dengan 31 Januari 1926 di Surabaya. Lahirnya Nahdlatul Ulama ini diprakarsai oleh para kiai dari Jawa Timur, dari Jawa Barat, dari Jawa Tengah, dan tidak lupa dari Madura. Para kiai tersebut berkumpul dalam suatu majelis di rumah Kiai Haji Wahbatullah yang ada di Surabaya. Hingga saat ini usia Nahdlatul Ulama sudah ke 90 tahun. Tentu ini bukan usia yang muda lagi. Di usia yang hampir satu abad ini, tentu banyak perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh para kiai, para muassis maupun ulama. Seperti apa bentuk perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh para kiai, para muassis, para muharrik, khususnya untuk mendirikan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Magetan ini, bersama Lakpesdam NU Magetan, yang disiarkan langsung oleh Radio Aswaja NU, akan kita bedah bersama sejarah pejuang dan penggerak Nahdlatul Ulama Magetan. Dalam acara ini, kita mendatangkan narasumber yang sangat luar biasa sekali. Beliau adalah salah satu pelaku sejarah lahirnya Nahdlatul Ulama di Kabupaten Magetan. Saat ini, beliau menjabat sebagai Ketua Tanfidiyah PCN Kabupaten Magetan, yang tentunya sudah tidak asing lagi di hadapan kita semuanya, yaitu Bapak Kiai Haji Mansur Abdullah MPDI. Assalamualaikum, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Kiai? Alhamdulillah. Untuk seluruh pemirsa, pendengar Radio Aswaja NU se-Nusantara dimanapun Anda berada, dalam acara sore hari ini nanti, untuk seluruh pemirsa bisa mengajukan pertanyaan kepada narasumber via WA di nomor 081 333 046 819. Sekali lagi 081 333 046 819. Atau juga bisa menuliskan di kolom komentar live kita New Media via YouTube ataupun via Facebook. Seluruh pendengar Radio Aswaja NU Magetan dimanapun Anda berada. Jadi gini Kiai, kalau kita melihat kondisi NU di Magetan saat ini, tentu kita sangat bangga sekali akan banyaknya prestasi-prestasi yang telah dicapai oleh PCNU Kabupaten Magetan ini. Suatu misal bahwa NU Magetan saat ini itu sudah meraih juara 2 NU Awards se-Jawa Timur 3 kali berturut-turut. Tentu ini sebuah prestasi yang sangat luar biasa. Dan selain itu di PCNU Kabupaten Magetan ini juga sudah membuat sebuah inovasi baru, yaitu berdirinya kampung-kampung NU di seluruh desa di Kabupaten Magetan ini. Nah, kalau melihat prestasi-prestasi yang ada saat ini, sebenarnya mulai kapan ini Kiai NU di Kabupaten Magetan ini mulai ada? Bismillahirrahmanirrahim. NU mulai kepengurusannya eksis kembali. Artinya ada pengurusnya dan ada aktivitasnya ini setelah
Muktamar Situbondo yang ke-27 tahun 1974. Tahun 1984. Jadi setelah muktamar itu yang NU di Magetan ketika sebelum muktamar, NU itu kan masuk partai politik. Ingat saya selama 3 periode, jadi 5 tahun, 15 tahun. Nah, pada saat NU menjadi partai politik, ini kondisi NU semakin kecil, semakin ditekan oleh Orde Baru, sehingga praktis itu tidak ada kegiatan karena yang KMP itu juga dilarang ikut YNU saat itu seperti itu. Padahal itu dulu yang aktif-aktif itu juga banyak dari PNU. Nah, setelah muktamar tahun 84 diputuskan bahwa NU kembali artinya NU ini kembali kepada garis awal perjuangan ketika didirikan. Ini mengurusi 3 hal. Yang pertama mengurusi soal keagamaan umat, yang kedua mengurusi soal pendidikan umat, yang ketiga mengurusi soal ekonomi dan sosial umat. Nah, artinya sejak didirikan NU itu sebenarnya garisnya seperti itu. Karena masuk ke politik, nasibnya seperti itu, maka muktamar itu memutuskan NU keluar dari politik atau istilah lainnya adalah kembali ke GAKAP. Oke, kalau tadi bahwa kita sama berkaitan dengan lahirnya NU di Magetan ini pasca muktamar yang ke-27 tahun 1984. Berarti untuk periode pertama kepengurusan itu kan di tahun 1984 sampai 1989. Sinten ya ini yang menjadi pengurus NU Magetan di periode pertama ini? Setelah muktamar NU beberapa bulan itu ada sekelompok orang yang datang. Waktu itu tokoh NU yang besar adalah Pondok Pesantren Bendoro alias Kiai Haji Makmum oleh benar. Maka datanglah beberapa orang. Yang pertama Pak Haji Moksanuddin dari Mojokerto, kemudian Pak Haji Suharjo Saimud dari Kawedanan, kemudian Bapak Surekno dari Turi Panehan, dan beberapa yang lain ini datang soal Kiai bagaimana Kiai NU Magetan mari dihidupkan kembali. Jadi orang-orang itu minta sakit, akhirnya terjadilah diskusi-diskusi, dialog-dialog atau minta petunjuk kepada Kiai. Akhirnya aja dia dihidupkan, tetapi anak-anak dulu aja. Jadi anak-anak dulu dihidupkan. Nanti lain waktu silakan anak-anak jadi seperti itu. Berarti bentuk ibnu dulu ya? Dan membanungnya dulu anak-anak. Akhirnya bulan berikutnya beliau itu datang dengan membawa anak-anak, ya. Kemudian di dalamnya Kiai Makmum,
saya karena waktu itu selaku santri senior di Kendoro santri Kemawut, saya yang pelatihan, akhirnya saya yang mewakili santri. Saya mewakili santri ikut jadi pengurus IPNU. Saya waktu itu awalnya jadi wakil ketua, lalu setelah dibentuk berpaut 3 bulan, ketuanya itu pergi ke Kalimantan. Nah, akhirnya terpaksa saya yang menggantikan. Waktu itu dibentuk Di ketua IPNU ya itu. di ketua IPNU. Jadi dibentuk, setelah dibentuk itu pun tidak lengkap. Melengkapi itu lama sambil kita mengikutkan training kaderan kita ikut di Madiun, kita ikut di Ponorogo. Nah, alumninya pengkaderan ini kita untuk melengkapi pengurusan termasuk saya. Jadi saya karena ingin tahu ya saya ikut pengkaderan. Tetapi ketika saya mengajak teman-teman ikutkan pengajaran biar tahu, ini mereka akan pulang ketika saya pulang. Maka saya harus nunggu dan ikut lagi. Ini berkali-kali yang seperti ini. Jadi untuk melengkapi pengurus saja itu butuh beberapa waktu. Nah, akhirnya setelah lengkap pengurus, rencanakan aktivitas kegiatan. Salah satunya adalah untuk membuat PAC pengurus di tingkat kecamatan. Ini harus juga di training dulu. Nah, kita yang adakan training. Nah, kita adakan training sendiri. Setelah mengadakan training, langsung pada hari akhir di training itu dibentuklah peserta itu dari mana. Ketika dari Karas misalnya, itu dibentuk susunannya Karas. Kelengkapannya nanti silakan di usaha sendiri di tempatnya dengan mengundang pengurus. Ketika IPNU mengadakan training seperti itu karena NU secara resmi hasil rapat belum terbentuk, itu ada kesulitan mengisi materi ke NU. Itu siapa yang diminta? Akhirnya kita ke Pak Haji Muksodin karena beliau yang tokoh senior. Bagaimana mengisi ke NU? Nah, ini belum dibentuk gimana resminya, tapi kalau secara pribadi ya yang mau saja kan. Kalau secara pribadi saya mau saja ngisi soal keilmuan, tapi secara organisasi, secara diminta surat misi ya belum ada pengurusannya. Akhirnya secara pribadi beliau kita minta untuk mengisi setiap acara pengkaderan di IPNU. Jadi tidak lama berselang setelah kira-kira 5 bulan, NU ini ngumpul lagi karena ini sudah dimintai secara organisasi oleh IPNU ini untuk mengisi, untuk ketika IPNU ada kegiatan diundang dan sebagainya, siapa yang harus datang secara organisasi kan harus ada, walaupun misalnya diwakili tapi kan itu atas nama organisasi. Makanya dari musyawarah lagi orang-orang itu diperintah Nabi Mahmud terbentuklah kepengurusan waktu itu, pengurusan pertama NU tahun 84, periode 84 tahun 89. Dan mohon maaf karena ini pembentukan baru itu tanpa SK. Jadi tidak kepengurusan sah dari DP tidak. Tetapi pengurus perjuangan lah kalau saya mengistilahkan. Jadi pengurus perjuangan karena pembentukan. Ya seperti saya ketika itu periode awal itu tidak ada SK karena belum hasil konferensi, hasil rapat seperti itu. Setelah lengkap training tadi udah buat PAC lengkap. Setelah PAC lengkap, kemudian ditambah beberapa ranting seperti itu. Ketika memenuhi syarat setelah satu periode, kemudian konvensi, barulah saya jabat yang kedua itu yang ada SK-nya. Itu yang ada SK-nya. Jadi saya tambah batatnya di awal. Setelah mati sejatinya. Kalau kelahiran NU di Magetan terlebih dahulu
mendirikan IPNU dan membentuk PAC di seluruh kecamatan-kecamatan itu berarti kepengurusan NU di periode pertama ini memang banyak sekali anak-anak muda ya kayak. Karena embrionya kan membentuk IPNU dulu untuk menggerakkan, menghidupkan NU. Ya, untuk pertama, ya kalau susunan pengurus NU itu kan memang isinya banyak. Iya. Nah, seperti sekretaris, wakil sekretaris ini biasanya diisi anak-anak. Karena apa? Tugasnya waktu itu membuat surat, termasuk menyusun surat undangan, ya, rapat, termasuk memberikan ke alamatnya masing-masing. Saya sering baik itu disuruh ya, memberikan undangan sekabupaten Magetan, ya, biasanya sehari jam setengah malam, yaitu nyampe itu semua di seluruh Magetan. Pakai sepeda atau apa? Pakai sepeda pinjaman. Sepeda motor. Pinjaman dia, karena punya nggak punya anak muda kan punyanya semangat. Jadi seperti itu. Dan saya biasa ngetik sendiri juga, kemudian saya ciptakan sendiri. Bahkan pernah mengalami apa ya sejarah yang tidak enak. Jadi di musim seperti ini, di musim hujan seperti ini, saya memutarkan undangan untuk rapat 3 hari lagi gitu. Saya putar sama Magetan. Saya mulai jam 12 siang, pulang itu jam 1 malam, dan itu hujan terus. Dan saya tidak bawa jaket, tidak bawa mantel, sepeda aja pinjaman. Akhirnya sampai rumah ngelok, istilahnya sakit panas 3 hari. Nah, seperti itu. Terus ini para tokoh-tokoh ya, terus Mbah Suharso Saimun, Mbah Suretno, Haji Muksam itu di periode pertama itu semuanya menjadi kepengurusan atau bukan ya? Ikut di pengurusan semua. Jadi orang-orang yang masih konsen itu ikut di pengurusan semuanya. Periode pertama itu Pak Suryanya Kiai Mahmud Gemar, ya. Kemudian katibnya itu Bapak Nur itu dari sini. Magetan atau 11 selatan alun-alun barat. Jalan Diponegoro itu enggak ya? Di situ. Kemudian Pak Ketua Karbidianya Pak Musanuddin, dengan sekretarisnya Pak Suito, Pak Musanuddin sama Pak Suito ini orang Muslim. Jadi periode Bapak itu tanpa Islam. Nah, kemudian periode berikutnya 1989 sampai 1994 itu karena putra beliau dari Mesir waktu itu, maka Roy Suryanya di Mesir. Sekarang itu melalui konferensi ya? Konferensi, ya. Berarti generasi kedua itu bisa dikatakan konferensi cabang yang Resmi. yang pertama ya? Yang pertama ya? Yang pertama yang resmi. Itu ya, jadi artinya kepengurusannya resmi. Karena apa? Sudah sah. Karena MWC sudah terbentuk, mana syaratnya untuk konferensi bisa sah. MWC berbentuk sekian dan selanting sekian. Waktu itu waktu 5 tahun kita kejar target, ya. Jadi akhirnya kita konferensi pada saatnya. Jadi kalau Suryanya di Seron, kemudian Roisnya atau wakilnya itu Kiai Haji Saifuddin Muhammad. Nah, kemudian Panfitnya tetap Pak Musanuddin, sekretarisnya Pak Usnuddin, wakil sekretarisnya saya. Nah, kadang-kadang Pak Musanuddin itu tidak aktif, ya saya yang aktif karena saya yang di pondok, istilahnya yang dia itu kan tidak perintah, kan gitu ya. Jadi sudah seperti itu. Nah, pada
tengah periode ini Euseron itu mengundurkan diri, kemudian naiklah si Saiful Muhammad selaku PJ sampai konvensi. Terus ini ya, coba kembali ke belakang lagi, bahwa kalau tadi NU Magetan ini lahir di latar belakangi setelah muktamar ke-27 di tahun 1984 itu, pada saat itu enten mboten nggih yang dari Magetan, perwakilan dari Magetan, meskipun secara SK, secara kepengurusan itu belum ada, tapi ada nggak yang hadir di konferensi tersebut di muktamar? Yang saya dengar waktu itu ada yang hadir, yaitu Pak Jondi hadir karena apa ya, kepengurusan NU sendiri sampai tingkat pusat itu kan sadar bahwa ketika periode baru seperti itu banyak pengurus-pengurus NU tingkat cabang apa ya, mati, tidak ada kegiatan walaupun ada SK atau gimana ya, karena itu tadi ditekan dari pemerintah supaya tidak mengadakan aktivitas yang ditekan oleh Golkar waktu itu di era baru. Akhirnya saya lihat sendiri Kiai Mahmud waktu hari kedua, saya masih ingat waktu kedua, hari kedua itu mendatangi konvensi di situ. Biasanya santri kan apal ya, biasanya ngaji. Ini kayaknya tidak menghadiri muktamar. Pikir saya selalu santri itu pembukanya kemarin, jadi kan baru datang. Jadi yang Mahmud waktu itu hadir, hadir, yang jelas hadir, saya muktamar ke-27 itu hadir, tetapi juga tidak selesai karena pondok saya sedang semalam menjadi sehari semalam, ya dia tidak sampai selesai. Jadi ada yang hadir, bagaimana hadirnya dan sebagainya, semua pakai surat atas nama PJ atau gimana, saya tidak persis tahu. Tapi kalau hadirnya saya tahu, artinya berangkatnya. Ya, terus untuk di periode yang ketiga ya, kalau tadi di periode pertama itu kan Kiai Haji Usairon, terus wakilnya ada Kiai Haji Saifuddin Muhammad. Di periode ketiga ini untuk kepengurusan NU ini kan sudah hasil konferensi lagi, itu sinten mawon yang periode berikutnya ini karena tadi Kiai Usairon selaku Wasuli waktu tidak selesai periode, itu terdiri kemudian Kiai Saifuddin Muhammad. Tradisi di NU itu, mohon maaf, dan biasanya itu periode itu terus kan gitu ya. Ketiganya apalagi soal Suriah. Kalau ada yang masih sepuh dan sebagainya, seperti Kiai Saifuddin Muhammad dia katakan si 1998, periodenya 1998 sampai 2002. Kemudian Pak Musa Tanfidnya itu Pak Haji Nasruddin, ya. Kemudian di tengah jalan karena NU pada tahun 99 itu melapori berdirinya partai politik PKB, jadi buat partai sendiri, maka timnya pembentukan PKB di tingkat cabang masing-masing itu salah satunya ketua NU. Dan ketua NU-nya Pak Nasruddin ini baru menjabat di PKB, akhirnya kan tidak boleh menjabat jabatan yang satu di partai politik, yang satu di NU. Akhirnya naiklah Pak Sinomang. Terus ini ya, untuk di masa awal mungkin untuk sekretariat atau kantor itu kan karena waktu itu masih ke Kiai Mahmud untuk
Roisnya dan ketua panitia dari Haji Husanuddin, apakah sudah punya kantor sendiri atau masih di pondok atau bagaimana ya? Kantor NU itu mohon maaf secara resmi tertulis kantor PJN itu ada di Jalan Imam Bonjol. Ya, di Jalan Imam Bonjol sana rumah. Jadi selatan alun-alun itu ya? Ya. Itu ketika sebelum muktamar pun ya itu tetap tertulis seperti itu. Walaupun prakteknya itu juga kantor P3 waktu itu ada Endo ikut P3 waktu itu bahkan ketika saya jadi ketua itu sempat beberapa kali rapat di sana di Jalan Imam Bonjol. Tetapi karena kalau rapat di sana itu rumah kosong yang di teknisnya nggak tahu persis saya sewa atau tidak, yang jelas memang banyak tahun itu puluhan tahun. Kita tinggal menempati aja, kita jawab kita. Akhirnya karena ketika rapat itu ya saya garingan itu nggak ada yang kasih minum, apalagi makanan atau itu nggak ada apa-apa seperti itu, ada rumah kosong. Nah ini menurut saya adalah salah satu pengurus NU yaitu Pak Haji Ahmad Subandi, rumahnya sebelah barat Pasar Sayur, ini menyediakan tempatnya untuk rapat. Jadi secara aktivitas itu kalau rapat bertempat di rumahnya Pak Haji Ahmad Subandi tadi, tetapi secara resmi itu kantornya tetap di Imam Bonjol yang jarang dipakai karena ya itu rumah kosong. Kalau rapat itu apa yang simbol militer lah itu ya, dan kopi dan lain sebagainya kan tidak ada. Jadi memang kalau tadi saya menyimak dari kepengurusan dari awal 2002 sampai di tahun 2000-an itu tidak ada nama Kiai Haji Ahmad Subandi. Jadi memang tidak pernah jadi ketua panitia atau Rois ya. Sejak awal Kiai Ahmad Subandi itu ada. Sejak awal kepengurusan beliau itu masuk. Masuknya tapi sebagai bendahara ya, sebagai bendahara terus gitu. Kalau kita lihat catatan di arsip di SK itu kan surat keluar tidak ada. Bapak Subandi ini tidak pernah jadi ketua itu, tapi bendahara terus ya. Karena itu konsekuensinya beliau itu mengizinkan rumahnya untuk aktivitas rapat, setiap rapat organisasi rumah beliau karena yang menanggung konsumsinya beliau. Nah, berarti kan sangat menarik sekali ini, ada tokoh, ada pengurus yang mengorbankan rumahnya ditempati untuk aktivitas pengurus NU, sekaligus ketika ada rapat, ada kegiatan, menyediakan segala kebutuhan khususnya kopi, jajan dan lain sebagainya. Ini kan berarti sangat luar biasa sekali. Ya luar biasa ya. Kira-kira seperti apa sih gambaran perjuangan daripada Kiai Haji Ahmad Subandi ini? Ya, Ahmad Subandi itu menurut saya karena satu-satunya orang NU yang di kota waktu dari Jangkau, menjadi sebelah barat Pasar Sayur rumahnya waktu itu. Akhirnya dan berapapun misalnya rapat apa dan sebagainya, rapat malam dan sebagainya, semua konsumsi beliau tanggung dan sebagainya, maka akhirnya anak-anak muda ikut BNP itu akhirnya juga minggu di situ. Ya semuanya rapat sampai malam atau rapat setelah NU dan sebagainya. Ini sampai apa ya istilahnya ya tempat apa satu-satunya bapak kita waktu itu di kota. Ya, sampai orang-orang wilayah tahunya Pak Haji Subandi. Jadi NU Magetan itu dulu tahunya Pak Haji Subandi. Karena apa? Mohon maaf. Ketika di Magetan, nginapnya itu jadi Pak Haji Subandi di rumahnya. Jadi semua pengurus wilayah dan sebagainya kalau menginap ya Pak Haji Subandi. Itu orang asli Magetan ya? Pak Haji Subandi itu asli Malang. Aslinya Malang. Beliau satgas di Sayur di Magetan.
Terus untuk periode selanjutnya ini setelah roisnya Kiai Saifuddin, terus lanjutnya Pak Nasruddin diberikan kepada Bapak Imam Mahdi, di periode selanjutnya itu sinten untuk kepengurusan itu di tahun periode selanjutnya. Nah, untuk periode selanjutnya tahun 2002 sampai 2007, tahun 2002 itu ada konferensi, maka terpilihlah oleh Surya yaitu sekarang sudah almarhum yaitu Kiai Haji Abdul Karim Sultan. Kemudian khatibnya Pak Haji Cirianuddin, kemudian ketua panitia-nya Pak Sujarni, Haji Sujarni dari sekretarisnya Bapak Dr. Agus Sumama Abdul Aziz. Ini masih ada alamnya. Periode selanjutnya masih kepengurusannya berganti ya. Periode selanjutnya, mohon maaf, ini 2007-2012 ini ketika konferensi Suryanya terpilih lagi Kiai Haji Saifuddin Muhammad yang di tengah jalan beliau ini wafat, kemudian digantikan oleh PJ-nya Kiai Ahmad Sofwan yang sekarang menjadi Wali Surya. Kemudian khatibnya tertulis Kiai Haji Romlan SAG Sokoto. Kemudian panitia-nya Pak Haji Irfandin. Kemudian sekretarisnya Mas Beludin, yaitu dalam 1 tahun beliau mengundurkan diri. Lalu dengan PJ-nya Mas Sudarko yang sekarang menjadi sekretaris ini. Nah, ini kalau yang menarik lagi itu kemarin kita dari Mabesdam dengan beberapa lembaga itu kan melakukan ziarah muassis dan muharrik di makam-makam pejuang yang kemerdekaan. Salah satunya itu kan di makamnya Kiai Haji Saifuddin Muhammad di Sukosono. Kalau kita lihat data tanggal lahirnya, jadi Kiai Saifuddin Muhammad itu kan lahir di tahun 1939 dan meninggal di usia 52. Nah, saat itu pertama kali menjadi rois pada tahun 1989 itu kalau tidak keliru usianya kan masih 31 tahun. Berarti masih sangat muda nih pada saat itu menjadi rois dari figur kiai yang di periode kedua itu. Betul. Jadi begini. Nah, ketika di Magetan ini kan pondok pesantren itu yang kiainya sudah sepuh, lalu putranya naik menggantikan abahnya, itu kan rata-rata masih termasuk desa. Nah, itu putra dari Kiai Muhammad, itu masih muda sekali. Ya, tetapi di antara yang masih muda yang memegang pesantren, beliau sudah tertua. Dibandingkan yang lain. Sudah tertua. Karena ini generasi kedua semua waktu itu. Eranya termasuk Sokondoro juga generasi kedua. Jadi yang lainnya juga sudah. Maka ya, waktu itu terpaksa. Jadi artinya anggota konferensi itu memilih beliau walaupun muda usia, tapi di antara kiai muda beliau itu sudah paling tua. Nah, di antara kepengurusan yang ada ini yang SK itu maksud saya bukan menjadi rois ataupun tanfid atau sekretaris, tapi yang betul-betul menjadi penggerak atau aktif di zaman itu kira-kira konten ya. Selain tadi Pak Haji Badri yang ternyata memang beliau sebagai bendahara, itu setiap periode jadi bendahara sampai beberapa periode, sampai 4 periode apa 5 periode. Karena seperti kemarin kita ziarah muassis muharrik itu kan salah satunya ke makam Abu Naim, terus ke Mbah Muslim dan lain sebagainya itu. Tapi secara kepengurusan kan juga tidak pernah jadi rois ataupun tanfid maupun sekretaris pada perusahaan. Ya begitulah namanya perjuangan. Kadang-kadang orang itu pada makom berbeda.
Nggih. Jadi itu makomnya kan pendanaan. Nggih. Makanya beliau itu tidak bersoal, tidak mau dijadikan di Golkar B, beliau yang seperti saja sampai berikut beliau ini Bapak mempersilahkan pemain agar kita itu selaku kendaraan NU. Kalau yang aktif waktu masih sebenarnya masih ada Pak Arjo sampai sekarang di Oke. yang satu-satunya yang paling tua yang saya lihat sekarang bukan Pak Benci Sumarjo sendiri. Jadi kalau ini yang paling tua, yang masih aktif sampai sekarang yang kebetulan sekarang menjabat sebagai aktif. Barangkali hadiah itu aktif karena sejak awal Bapak kemudian ini ya, pernah jabatan apa-apa itu terus saja aktif. Walaupun tua sekarang ini jadi aktif luar biasa. Surabaya malah sehat, alhamdulillah. Oke, kita sapa pemirsa pendengar Radio Aswaja NU di seluruh Nusantara terlebih dahulu ya. Ini ada pertanyaan dari Muhammad Yusuf Al-Kahfi di Panekan ya ini. Jadi waktu konverja pertama apa sudah terbentuk MWC atau ranting? Kalau sudah ada yang di SK pada saat itu, sinten ya? Pengertiannya begini, pada pembentukan tahun 1984 itu kan pembentukan melalui musyawarah yang belum ada MWC maupun ranting. Sehingga saya sebut pembentukan itu bukan hasil konferensi. Nah, makanya kepengurusannya 84 sampai 89 itu bukan hasil konferensi, tetapi kerjanya. Karena untuk konferensi ada aturannya. Harus MWC itu hidup sekian. Saya lupa itu dari DRT waktu itu ya. Jadi sekian MWC harus hidup. Separuh lebih harus hidup. Saya ingat separuh lebih. Akhirnya tugas periode pertama itu yang bentuk MWC termasuk bentuk ranting seperti itu selama maka untuk periode berikutnya konferensi karena dihadiri oleh MWC dan beberapa ranting, kemudian Ropis dan ranting ini dipilih oleh anggota konferensi yang sama. Berarti pada periode awal itu sudah mulai membentuk kepengurusan MWC tugasnya maksudnya ya sudah PCN itu sudah mulai membentuk meskipun di periode pertama ini bukan hasil konferensi cabang, tapi untuk menjalankan roda organisasi membentuk MWC maupun ranting di seluruh kabupaten. Terus ini ya ada pertanyaan selanjutnya ini dari Lila yang ada di Kota Magetan ini ya. Bagaimana pendanaan NU selama ini? Apakah dapat support dari pemerintah atau dari jamaah? Terima kasih. Kalau selama ini pendanaan NU itu yang utama adalah dari jamaah, yang utama. Dari pemerintah itu 5 tahun yang lalu itu ke depan 5 tahun ke depan ya 5 tahun ke depannya itu tiap 2 tahun dapat itu pun hanya berapa kali ingat saya itu 2 kali atau 3 kali 2 kali 3 kali dan nominalnya tidak banyak 50 juta jadi handphone itu ya dihargai seperti KMPI. Berarti sama di posisinya dengan apa itu IPI. Itu. Padahal kalau kita lihat jumlah jamaah NU itu kan terbanyak tadi. Lalu setelah 5 tahun ini belum dapat sama sekali. Tidak dapat dari. Berarti selama 5 tahun terakhir ini selama 5 tahun terakhir ini memang murni pendanaan NU itu dari jamaah. Sebenarnya di pemerintah itu kan ada
kita untuk ormas-ormas. Iya. Jadi katanya seperti itu. Tapi nyatanya sudah tidak mendapatkan. Ini bukan apa, jadi kita bicara apa saja. Artinya NU ini mengutamakan pendanaannya sesungguhnya dari jamaah, bukan dari mana-mana. Iya. Terus ini ada pertanyaan kembali ya dari pendengar Radio Aswaja NU yang atas nama Mbak Umi ini, dari Mbak Umi. Pernah ada muktamar di Madiun sekitar tahun 1947 yang kabarnya salah satu tempatnya adalah di Pondok Pesantren atau Hiriah Mojopurno Maripuryo Magetan. Bagaimana peran NU ketika itu dan setelah muktamar Madiun? Ya, ngetos boten iki terkait dengan saat itu. Saya sendiri mendengar selingan suara-suara seperti itu, bahkan keterangan dari para sepuh, apa itu duriahnya Mojopurno membuat pengakuan seperti itu. Itu hanya pengakuan seperti itu. Sedangkan saya sendiri kan belum lahir, jadi bagaimana mau? Jadi pengakuan itu ada. Yang orang tua sekarang yaitu Pak Kiai Ahyarul Umam, atau Ketua MI, beliau salah satu tokoh yang menyampaikan itu. Sebagaimana ngoreknya dan sebagainya, saya sendiri mendengar di hadapan beliau memberikan seperti itu. Tapi saya tidak terlalu ngorek banyak karena waktu itu saya belum lahir, bagaimana nanti mengkait-kaitkannya itu kan agak sulit. Terus pada saat dulu ya di tahun 1984 itu selain Pondok Pesantren Temboro di Magetan itu pondok itu di mana yang ada, karena yang namanya Nahdlatul Ulama NU itu kan juga tidak lepas daripada pondok pesantren ataupun santri. Selain di Temboro itu yang sudah ada itu di mana? Soal pondok pesantren. Iya. Pondok pesantren itu yang ada jadi Temboro, Sumosono, ada Subono. Jadi waktu itu istilahnya periode setelah itu kan istilahnya periode durian. Jadi kus-kusnya ini yang tampil dan menjadi nomor 10. Inilah yang dikenal pondok-pondok yang lama, yang bersejarah. Kalau pondok-pondok baru seperti apa Joso, Gino itu belum ada. Yang lain belum ada itu orang baru. Berarti masih pondok pesantren pada saat itu. Mojopurno ada. Mojopurno ada karena turun temurun. Bahkan Mojopurno ini lebih dulu sejarahnya keberadaannya dari pondoknya itu seperti ini. Terus ini ya, tadi kalau kita melihat cerita dari jenengan itu Muhammad Subandi kan perjuangannya luar biasa. Ya, kemarin waktu kita melakukan ziarah itu tidak menemukan makamnya di Magetan ini. Terus Mbah Haji Bandi saat ini itu makamnya ada di mana? Makamnya di Bujon. Oh, di Bujon sana. Berarti meninggal terus. Jadi waktu meninggal, saya meninggalnya sekitar jam berapa itu, tengah malam. Saya subuh langsung sama istri sana. Kebetulan saya dulu memang di samping rumahnya Pak Haji Bandi itu dipakai aktivitas seperti kantor. Saya ini awal-awal juga mungkin di sana di sebuah kamar khusus makan untuk sana 8 bulan. Dan itu gratis itu. Jadi artinya aku selaku orang tua, kalau dia lebaran saya mesti suruh ke sana sama istri sama anak itu sampai dulu wafat. Jadi saya dekat. Makanya saya tahu begitu aku suruh ke sana, ternyata tadi malam itu langsung berangkat. Saya tidak menunggu subuh, saya sudah ketinggalan. Jadi untuk kepengurusan NU ya,
ini kembali ke kepengurusan NU di periode setelah Mbah Karim, itu terus Mbah Kiai Haji Saifuddin Muhammad, tapi terus di PJ pada Kiai Haji Ahmad Sofwan. Saat ini terus jenengan di periode ke-7 ke-8, berarti sudah 2 periode jenengan di kepengurusan PCNU. Ya, saya mulai jabat ketua NU ini ke 2012, ya, 2017 pertama waktu itu suriahnya ini Kiai Sofwan meneruskan periode sebelumnya kan PJ. Kalau PJ itu kan masih sukuan lah. Semacam itu, maka waktu itu dipilih oleh anggota konferensi terus sebagai kapitnya Pak Cicer Yamudin, kemudian kapitnya saya sendiri, sekretarisnya Mas Darto yang sebelumnya juga PJ menghadirkan Mas Ayudin dan berikutnya tahun 2017 mengadakan konferensi, tapi untuk periode 17-22 masih berbeda sebelumnya di Sopan, kapitnya Pak Susaimun, kemudian saya sekretaris masih Mas Tarto. Keranten karena waktu memang dibatasi. Ini enten pesan untuk para kita penerus generasi daripada pejuang NU ini untuk pesan kepada kita yang masih muda-muda ini nopo Pesan saya kepada generasi muda itu pertama, teguhkan dan kokohkanlah dalam berjuang di NU, mengikuti para kiai, para masyayikh NU. Kenapa NU ini didirikan oleh para masyayikh yang melalui istiqomah yang panjang sekali dari Yasin Asy'ari, kemudian mohon maaf waktu itu Kalam pendukung yang waktu itu terkenal tentang yang paling di Jawa Timur waktu ini di Jawa Timur itu. Jadi kiai yang tingkatnya ulama dan aulia itu semuanya sama-sama satu payung itu di Jawa Timur memberikan ulama untuk kepentingan menghimpun utamanya kiai yang punya pesantren dan kiai yang punya pesantren ini berhimpun dalam wadah namanya. Nah, ketika yang berhimpun kiai yang punya pesantren tentu santrinya, seperti itu. Maka NU ini karena kumpulan ada istilah lain, maka disebut oleh Kiamat Siddiq NU itu pesantren besar. Kalau pesantren itu NU, artinya kulturnya di NU itu ya kultur pesantren itu. Kultur pesantren salaf, ya, pesantren no, pesantren NU ini, maka pergaulan antara santri dan kiai, antara jajaran tanfid kepada Suria, jajaran Suria, jajaran Mustasyar, ini seperti santri ke kiainya, seperti itu. Atau pengurus, ibaratnya begini, saya itu tanfid itu kepala pondoknya. Saya itu kepala pondoknya, kepala santrinya, kepala santrinya sambil syukuran dari kiai. Jadi bilangnya seperti itu. Jadi yang bicara sudah kiai kan, seperti itu. Walaupun biasanya kalau pesantren itu kalau misalnya kepala pondok itu sebenarnya secara kapasitas sudah kiai kan. Santri yang secara kapasitas sudah kiai.
itu tradisi pesantren itu. Artinya saya mengingatkan kepada generasi muda di NU ini, lihatlah kultur pesantren, itulah kultur NU yang harus dibangun di dalam. Jadi tidak bisa tidak mengikuti kultur pesantren di NU ini. Ini yang pertama. Kemudian selanjutnya NU ini dalam sejarahnya jadi tahun 1926 gitu ya, ini sudah panjang mengalami usia, mengalami tantangan dalam konteks bernegara juga, konteks beragama dan bernegara ini mengalami berbagai ujian dan cobaan, dan NU mampu merumuskan dan bersikap sampai sekarang ini dengan baik ya menurut kita, sehingga eksistensi NU ini semakin diakui di dunia internasional. Informasi yang terakhir, banyak negara-negara lain ya ini mendirikan NU, ya Afghanistan, kemudian di Pakistan, gitu ya. Kemudian yang saya baru saja dengar ini Brunei, Australia, ya ini itu bukan PJ, jadi negara itu mendirikan, Nah, kalau kepengurusan NU di luar negeri, ya, itu ada 98 negara. Saya dengar seperti undang-undang tidak. Jadi ada kepengurusan NU, istilahnya pengurus cabang istimewa, istilah dalam ADRT, pengurus cabang PCI, pengurus cabang istimewa, ulama itu ada 98 negara. Kalau kemudian Afghanistan mendirikan NU itu karena undang NU. Bagaimana nih sesama umat Islam tidak paham saja kira tidak selesai selama ini, akhirnya dikasih solusi seperti NU ini adalah Islam rahmatan lil alamin, ya, Islam tawassul, Islam wasatiyah, waja'alnakum ummatan wasatan, ya itu ya, Rasulullah itu dijadikan umat yang tengah, artinya tidak terlalu ekstrim, juga terlalu liberal. Jadi ada dua sisi yang harus kita hindari, ekstrim dan liberal. Maka NU di tengah. Dan ini akan selalu seperti itu. Ini akan selalu seperti itu. Maka sehingga pesan saya, ingat bahwa NU itu tawasul. Jadi tengah-tengah, tidak ekstrim dan tidak. Ya, saya kira itu. Kemudian catatan, tolong tugas-tugas juga secara seperti ini ditulis. Kita itu khawatirnya itu seperti ini. Generasi sekarang itu tidak tahu siapa tokoh-tokoh yang itu, pejuang-pejuangnya itu. Kalau ketemu apa ya, diam saja dan sebagainya. Ya ini awal yang kurang baik. Awal tidak jadi generasi yang ahistoris gitu. Generasi yang ahistoris, maka hal-hal semacam ini sebaiknya ditulis dan dituliskan supaya pada tingkat IPNU, NU, Ansor dan sebagainya, ini saat pengkajian itu termasuk materi yang disampaikan secara NU, jadi secara total supaya tidak kehilangan pijakan seperti itu. Nanti kalau kehilangan pijakan seperti itu, bahkan 2 periode aja pengurus ini periode kepengurusan berganti 2 periode dan tidak mengenal, apalagi perjuangannya, apalagi saat ini tadi yang dikatakan Mas tadi, sekarang periode saya ini NU merupakan juara juara 2 tingkat provinsi Jawa Timur ini 3 kali berturut-turut. Ya, kajiannya banyak itu. Nah ini luar biasa, ini kalau tidak ditulis dari sejarah ini bisa hilang.
menjadi sebagai pijakan. Kalau dulu sudah seperti ini, dan mohon, ya inilah harus meningkat. Jangan malah menurun. Begitu. Jangan malah turun, tapi harus meningkat. Ya apa barangkali ini dalam itu ada tradisi yang muda itu bersilaturahmi kepada yang tua-tua yang sudah tidak pengurus harian, tidak pengurus teras, tapi yang tahu sejarah harus seperti itu. Barangkali dengan tujuan menyampaikan minta nasihat, itu adalah bagus. Jadi itu nanti insya Allah sambung silaturahmi yang kuat dan akan bisa banyak dikorek secara. Sekarang sudah luar biasa. Di awal-awal, maaf, di awal-awal saya beraktif sepeda tidak punya, sepeda mesti pinjam di desa. Saya tidak kenal orang desa, saya di pondok. Satu saya mengenal anak desa namanya Mas Harun sekarang yang di Bogor menikah, yang dinikahi dari bapak adiknya Soyati. Jadi kan anak desa. Jadi Harun sebenarnya orang sini sepeda, mesti bensin. Jadi bertahun-tahun kita lakukan seperti itu. Dan ketika rapat itu nggak ada makan enak. Kalau ada suguhan ya paling sego pecel sama lempeng satu. Kemudian pernah di Sukowidi, di Kanan Sukowidi itu jalan kaki karena masih makadam. Sandal saja di samping dan juga keluar ini suka. Jadi hal-hal seperti itu luar biasa sekali gitu perjuangan Senturi ini. Kalau saya mengedarkan undangan itu, mohon maaf, saya sudah punya pos-pos. Misalnya nanti kalau di Pojopurno bensinnya pas habis saya minta pangsa, saya lapar, makan juga. Saya minta, pokoknya harus ngomong. Yang penting saya ingin untuk perjuangan, lu yang tengah jalan uang nggak punya juga malah pelajar ya, pelajar ya itu ya. Pokoknya langsung lu kurang, ditanya seperti itu. Nah, bensinnya kurang, anu kok aja tuh aja. Nanti si motor itu perlu dicontoh kali generasi penerus gitu ya. Nah, inilah sesungguhnya saya itu menanti hal seperti itu. Jadi ya anak muda yang betul-betul begini, tolong yang mampir yang itu, jangan kemudian gengsi. Dulu udah ada gengsi kok. Kalau ada gengsi coba kita akan nonton sepeda. Jadi saya kira itu yang saya sampaikan kepada kita. Ini sekarang rapat udah ada snacknya, mesti ada kopinya. Saya lihat rapat juga dulu nggak ada apa-apanya. Nyai, matur suwun sangat, terima kasih banyak sudah bersedia hadir di studio ini. Demikianlah acara bedah sejarah pejuang dan penggerak NU yang dilaksanakan oleh Lapesda NU Magetan dan disiarkan langsung oleh Radio Aswaja NU. Kita akhiri acara pada sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Cukup sekian dari saya, ada kurang dan lebihnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.